Ntar banyak kita ngobrol, banyak yang aneh mau diskusiin mengenai mahabbat kita sama majelis, sama guru, sama ini dengan perhatian kaji ya. Itu. Nyantri ngalong. Iya. Ya. Santri ngalong emang. Nyantri ngalong. Ibaratnya dulu tuh pola itu. Kalau Gandaria mah udah orang-orang belum kaya, Gandaria udah kaya. Ya makanya orang Gandaria mah kaya, kalau kagak mah kagak. Cuma kalau Gandaria memang kita bilang gudang kiai emang itu diakui. Iya. Banyak. Aneh sering kemana-mana, mana orang Gandaria, Gandaria mau gudang kiai, iya betul. Kalau untuk daerah Tebet kemarin ini gudang Habaib nih, Habaib, Otista, Tebet, tuh kan tuh Asebaris sampai ke Malcondet, nah tuh iya. Itu untuk kiai arahnya kemarin. Dulu kan perguruan Islam itu ada dua yang jadi kibatnya. Dulu Darul Ulum Aman Rasul Islam itu Kiai Ishaq Yahya sama Wali Syafi'i Azzami. Terus ada Kiai Yusuf Makmun, ya kan, terus yang ada di Dharma Wangsa ada lagi. Tapi dulu orang banyaknya ke sini, ke Gandaria, untuk wilayah Gandaria, Kebayoran Baru, ke situ tuh larinya ke Darul Ulum Aman Rasul Islam kalau kita bilang dulu. Ya kan, mau dari Gebuk Solo sini ke sini itu banyaknya sudah karena di situ udah kayak pelopor pesantren dulu tuh di situ. Lalu ke Syafi'i Azzami, Absul angkatan tuh. Itu sana ketemu. Makanya banyak orang ngebruk Pondok Pinang, anak usir, banyak yang orang asli situ dari Gandaria ke sono. Nah, kalau kita bilang silsilahnya nyambung semua, kena oleh anak si Anu kena, gurunya si Anu kena. Kayak dia sebulan yang sepuh yang kan almarhum tuh kan Daerah. Ini Pondok Pinang, tempat ente tuh bukan gebrok, belakang masih Pondok Indah. Ya kan, Haji Mualim umur udah lama banget, udah hampir 120 tahun itu Haji Mualim almarhum. Ya Allah ya Allah. Iya. Nah itu juga dari anak kecil. Dulu dari rumahnya belum di situ, masih di lapangan bola Pondok Indah, terus Marinya itu dulu. Waktu zamannya masih sawah. Kan dulu jembatan itu belum ada, masih pakai bambu sama kayu. Jembatan situ belakang Pondok Indah itu pakai jembatan sama kayu. Kita nonton bola tahun 80-an di situ. Terus lapangan bola yang Pondok Pinang itu kan, yang kita bilang Erikson itu ada pohon sawo yang gede banget tuh kan. Nah itu. Terus ada masjid apa yang di atas yang berapa Pondok Indah sekarang, Pondok Indah 2 tuh mall. Itu kan ada masjid, itu ada di musola tuh nikah. Itu yang megang Haji Mualim sama Haji apa? Di situ dah tuh, itu ada kakak. Siapa sih? Ruslan. Haji Ruslan. Gitu. Nah, semua juga pasti ada yang begitu, mau bangsa apapun yang ada. Cuma seburuk-buruknya Betawi itu minimal alif aja dia hafal. Ngaji. Dia punya seburuk-buruknya dia udah punya dasar. Ngajinya udah pernah ngaji. Biar kagak sekolah yang penting ngaji. Nah, dulu ada orang tua gini. Lu nggak perlu sekolah buat apa, sekolah umum itu kagak ada berkahnya. Dulu orang tua ngomong gitu ke bapak. Mana lu sekolah agama. Nah, sekolah agama itu sampai kapan pun lu nggak bakalan ketinggalan zaman, makin lama makin jadi. Nggak bener akhirnya kejadian kan. Mana ada coba pelajaran matematika ya begitu aja, nggak pakai waktunya. Sekarang kalau kita belajar agama, mau hidup senang, mau hidup susah, mau keblangsek, mau nyungsep, mau tiarap, mau apalah, kepakai terus. Semakin lama semakin kepakai. Nggak ada masanya. Kita belajar agama kepakai terus tuh. Makanya lu kudu belajar, nggak usah banyak-banyak lu belajar. Lu belajar, lu tahu sifat 20 aja dah tuh. Lu kita kalau ngaji tuh harus tahu sifat 20. Kalau bisa sifat 20 kagak ngaji, sama kayak kita di sini nih. Rukunan. Iya, diam selatin. Kalau kita nggak bisa tahu nggak bisa. Lu sifat 20 setorannya. Wujud kidam bako mu'ala fatulilah wadisi jamu binafsi wadahnya kudrat idrot itu dijabarin tuh. Tugas besarnya tuh wujudnya begini. Nih wujud kidam begini. Ada, iya, maksudnya tiada. Iya. Begitu. Kalau kita mau ngaji, pertama dulu baca gitu. Ya kita ingat ya Cing ya. Kita sebelum masuk tuh rumah pendidikan kita yang mulia, hidup sejahtera di dalam bahagia. Inilah
alamat yang pasti kita akan berbakti. Bener itu kata kayak kata pujangga, kayak kata sirah itu cakep. Ini pendidikan, rumah pendidikan itu ada majlis taklim, musola, masjid, rumah pendidikan. Kita berbakti, emang kita bahagia di dalam. Kita duduk di musola satu majlis, benar. Dengan duduknya kita di satu majlis saja lah 1000 pahalanya orang sholat sunnah. Duduk di satu majlis, duduk pahalanya sholat sunnah. Siapa yang sanggup sholat sunnah 1000 rakaat? Rumah pendidikan, nah rumah itu macam-macam. Kita yang mulia, orang itu adalah orang-orang yang mulia karena Allah, yang mau memperdalam agamanya Allah, memperjuangkan agamanya Allah. Rumah pendidikan kita yang mulia, hidup sejahtera. Lu bakal sejahtera kalau mengajarnya agama Allah. Kagak bakal pasti itu ya. Yakin, aku yakin, udah ada jaminannya. Kita ngejar akhirat, dunia akan mengikuti. Tapi kalau kita ngejar dunia, nyungsep udah jelas. Kita ngejar akhirat, dunia ngikutin tuh, ya kan? Mengetahui sekarang ada makan habisin, besok gimana kek? Ya kenapa? Aku yakin, kalau udah yakin udah ada yang ngatur rezeki, sekarang dikasih. Orang tua kita begitu. Ngajarnya keyakinan, itu pertama kan kita ditanamin apa? Keyakinan kita. Makan yang ada, besok mah gampang. Iya, yakin Allah ada, yakin Allah. Anak banyak, tahu yakin Allah. Sekarang nih, aneh mau tanya nih. Kalau dulu kan kita masih kecil pada ngaji ya, di rumah juga kan pada ngaji gitu. Sekarang hampir jarang orang pada ngaji di rumah, kenapa ya? Sekarang gimana kagak ngaji? Semakin kemarin zaman kan makin, kalau dibilang katanya makin canggih. Ngaji aja sekarang bisa online. Bener ngaji bener kayak bisa online. Cuma yang mau bertanggung jawabkan itu siapa? Kita belajar sama guru, ya bang ya. Itu guru kan ada sanadnya. Ada yang mempertanggungjawabkan yang nanti di akhirat. Di si Anu ngajar ngaji, si Anu dia diakui sebagai seorang murid. Nah sekarang kalau kita ngaji ke tempat Abu Warka, Kiai Abu Warka, kita dapat cium tangan, pulang cium tangan. Lah kalau ngaji online mau cium tangan sama siapa? Berkahnya dari mana? Keberkahan seorang murid sama guru adalah saat si murid bertemu langsung dengan guru. Face to face, depan muka, kelihatan mimiknya, cium tangan bolak-balik. Begitulah berkah. Tunggu ya doain lu tong, biar jadi orang, biar jadi manusia, biar jadi orang berguna, biar jadi kiai, biar jadi ustaz, biar jadi orang sukses. Nah kalau kita belajar online emang tuh doain kita kan kagak. Karena dia nyampe nggak, kagak nyampe. Dia dapat ilmu dari mana? Makanya kita bilang, lu kalau mau belajar ilmu tuh lu cari guru yang bener-bener gurunya dia ke siapa harus tahu. Sangatnya begini nyambung, jangan cuma belajar online. Kalau kita belajar online sekarang cuma buat sharing aja sebagai masukan, tapi jangan sebagai jadi patokan. Kan gitu kan? Wawasan aja. Iya, buat nambah aja. Dulu itu adapun barokahnya kayaknya kagak ada. Ya itu barokah kita kalau ketemu guru langsung berhadapan langsung. Barokahnya kita kalau kita ketemu guru, kita kayak tadi tuh. Ya, sekarang nih ya. Bebenah kan, nyapu lekar, nimba, kan gitu gelar lekar, nyapu begini. Ngaji, habis air bak ya. Rasain kita. Pulang mau ngaji dulu tuh jam 5 udah start. Nimba, apa pakai daguan bukan dulu. Ini si kolam gede banget, kolam. Nah bocah zaman dulu suruh nguras kolam demen ngebur dulu. Ya kan musik itu pada mesin kolam gimana? Mandi buat persiapan musola sebelum ngaji, selawatan dulu. Iya. Ini mbak bener. Kita dulu masih kompor dragon ke kolam gede banget, icing ya. Kolam ngisi bersihin, gelar lekar, sapuin, bebenah, apa nyiapin lekar gitu banget. Dulu belum ada karpet lekar. Terus kita bersihin, buat gelar sejadah, Qur'annya, apaan segala kalam. Kalau kita bilang dulu kalam ya, ngaji kayak kalam kan, kalam itu kan kayak lidi. Dulu bukan kayak lidi juga tapi kayak bambu muda tuh di rantingnya tuh kalam. Nah udah kita ngaji situ alar, nanti kasih alar tuh kalau gue baca, baca. Kita suruh ngalar sebelum ngaji kita tawasulan dulu. Sholawatan dulu. Ngeres. Baca dah tuh sholawatan kayak ya Rabbi bi Mustafa balima qasidana wa firlana mahalo ya wasya karomi ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah
Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, berkat keluar begitu dong. Dan jangan ngerasa dulu zaman almarhum Bapak tuh kalau maulid 3 hari itu ya, 3 hari maulid. Masya Allah, zamannya dulu maulid tahun 80-an. Sebenarnya kenapa? Kalau zaman maulid kita banyak duit, ya kan tuh, banyak makanan. Emang begitu kalau kata guru, maulid dia baca maulid. Kenal guru-guru, gitu ya, keluar tangan, makanan banyak. Makanan digesek tuh, nggak boleh ke sekarang. Dulu napa juga jarang. Sekarang mau pakai snack. Iya, sekarang ke snack. Kalau kita pakai itu nggak ngerasain nggak? Yang kata pakai besek-besek dari bambu. Iya tahu. Dari Bongsang. bongsang, pakai bongsang, sedap banget makan kayak begitu kan, memberkah. Tapi isinya apa? Semur. Nah, kalau nggak habis digoreng. Iya. Semur nggak mau dulu semur daging sapi, kebo maunya. Harus kebo. Kebo, buncis, kentang kayak begitu kan tuh. Mingguan baru belakang-belakangan. Acar, itu wajib ada kayak begitu. Pisang maunya pisang raja serai. Nggak mau raja buah, Ambon nggak main. Kan begitu kan. Terus ada sedia nampannya tuh. Air, kembang, wangi sama minyak wangi. Itu minyak wangi banyak, minyak kembang air mawar. Iya. Maulid dan itu baca begitu tuh. Ya kan, dulu mah sepan kok ada yang gitu, ya Allah banyak banget duit, banyak ini, banyak makan, kita makan bebas lah tuh, makan 3 hari 3 malam. Tapi ada aja orang tua kita ya, Ya, karena apa yakin, udah kalau udah yakin. Berarti intinya kita kurang yakin nih sekarang nih ya. Ya iya, kalau kita dulu orang yakin, orang tua yang ngerasain gitu, ini. Anak banyak itu pada bikin ini, bikin itu, Masya Allah. Maulid senang banget, kita zaman dulu mau bikin acara maulid, wah, pakai kertas krep, pakai spanduk kan, buat spanduk, kita sekarang pakai spanduk, dulu pakai bahan hijau, jadi kita terus pakai kertas warna-warni, tulisin kita grafir, kita tempelin satu-satu pakai lem kertas, tempelin, wah. Maulid Nabi Muhammad SAW, dengan Maulid Nabi kita mencuri tauladan akhlak Nabi. Wah, itulah. Paling sering apa? Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah, menambah ukhuwah Islamiyah sama Muslim, sama umat Islam. Cakep banget dah. Udah pakai rebana. Nggak ada sekarang ngomongnya dulu rebana, timpring, pelan-pelan. Marhaban Janur Husaini, gila. Ingat-ingat gitu, marhaban Janur Husaini, marhaban Janur Husaini, begitu. Makanya menurut Maulid dan Maulid berjanji banyak orang Betawi. Maulid berjanji kan banyak. Dulu kita banyak berjanji. Sekarang ada riba, ada Situduror, ya kan? Alatos. Al-Atos, makin berkembangnya makin kebutuhan.